Oke, di sini kami akan menjelaskan apa itu hak asasi manusia. Perdebatan apa sih yang ada pada hak asasi manusia? Kelompok kami sekiranya akan menjabarkan beberapa hal yang kami ketahui tentang apa itu hak asasi manusia, dari mana saja definisinya, dan apa saja perdebatan yang ada pada ruang lingkup hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Hak asasi manusia juga mencakup hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan dan kebebasan berekspresi. Selain itu, ada juga hak sosial, budaya dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja, dan hak atas pendidikan. Hak asasi manusia itu juga dilindungi loh, dan didukung oleh hukum dan perjanjian internasional dan nasional. Hal ini bisa dilihat dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau UDHR, adalah dasar dari sistem internasional untuk perlindungan hak asasi manusia. Deklarasi tersebut diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 untuk melarang kengerian Perang Dunia Kedua agar tidak berkelanjutan. Seperti yang kita tahu, Perang Dunia Kedua dan Perang Dunia Pertama adalah salah satu bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia yang sangat-sangat besar. Untuk contoh lokalnya sendiri, hak asasi manusia pada Indonesia pernah dilanggar secara besar-besaran pada saat pemburuan bekas-bekas Partai Komunis Indonesia atau kita sebut juga PKI gitu. Lalu ada dua nilai kunci yang menjadi dasar konsep hak asasi manusia. Yang pertama adalah martabat manusia, dan yang kedua adalah persamaan. Hak asasi manusia sebenarnya adalah definisi atau mungkin percobaan dari standar dasar yang diperlukan untuk kehidupan yang bermartabat. Universalitas mereka berasal dari keyakinan bahwa orang harus diperlakukan sama. Kedua nilai kunci ini hampir tidak kontroversial. Itulah sebabnya hak asasi manusia didukung oleh hampir semua budaya dan agama di dunia. Orang-orang pada umumnya setuju bahwa kekuasaan negara atau sekelompok individu tertentu tidak boleh, tidak terbatas atau sewenang-wenang. Jadi tujuannya harus menjadi yurisdiksi atau dimasukkan ke dalam hukum yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan semua individu dalam suatu negara. Oleh karena itu, adanya hak asasi manusia ini mungkin sebagai capaian tertinggi dari manusia, di mana hak tersebut melekat dalam diri manusia. Tentu ini menjadi perdebatan apakah hak asasi manusia itu diberikan oleh negara atau melekat pada diri orang itu sedari ia lahir. Oleh karena itu, kita akan lebih dalam membahas hal tersebut. Hak asasi manusia memiliki beberapa karakteristik khusus. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, hak asasi manusia berlaku sama untuk semua orang. Dan yang kedua, hak asasi manusia bersifat universal, atau contohnya, hak itu selalu sama untuk semua orang di seluruh dunia. Anda tidak memiliki hak asasi manusia karena Anda adalah warga negara tertentu, tetapi karena Anda adalah anggota keluarga manusia. Ini juga berarti bahwa anak-anak dan orang dewasa memiliki hak asasi manusia. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut. Anda tidak dapat kehilangan hak-hak ini sama seperti Anda berhenti menjadi manusia. Hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan. Tidak ada yang dapat mengambil hak karena hak tersebut kurang penting atau tidak esensial. Hak asasi manusia saling bergantung. Bersama-sama hak asasi manusia membentuk struktur yang saling melengkapi. Misalnya, kesempatan Anda untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan lokal secara langsung bergantung pada hak Anda atas kebebasan berkompetensi untuk berserikat atau pendidikan, dan bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hak asasi manusia adalah cermin dari kebutuhan dasar hidup,
Tanpa hak asasi manusia, seorang tidak dapat menjalankan kehidupan yang bermartabat. Melanggar hak asasi manusia seseorang berarti memperlakukan orang tersebut seolah-olah dia bukan manusia. Mempromosikan hak asasi manusia berarti menuntut agar martabat manusia semua orang dihormati. Dalam menuntut hak-hak ini, setiap orang juga memikul tanggung jawab atau menghormati hak orang lain dan mendukung serta melindungi mereka yang haknya dilanggar atau ditolak. Dengan mengambil tanggung jawab ini, Anda menunjukkan solidaritas dengan semua orang lain. Hak asasi manusia telah menjadi perbincangan yang hangat yang telah dibicarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oleh karena itu, PBB telah banyak sekali melakukan konvensi. Di antaranya Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman Genosida tahun 1948. Yang kedua, Konvensi Internasional tentang Status Pengungsi tahun 1951. Yang ketiga, Konvensi Perbudakan tahun 1926 dilengkapi dengan protokol tahun 1953. Yang berikutnya, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial tahun 1965. Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik tahun 1966. Konvensi tentang ketidakterlakukan batasan hukum terhadap kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan tahun 1968. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi tentang Perempuan tahun 1979. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat tahun 1984. Konvensi Hak Anak tahun 1989. Konvensi Internasional untuk Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Keluarganya tahun 1990. Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas tahun 2006. Sekian dari kelompok kami mengenai pembahasan tentang hak asasi manusia. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih teman-teman.